Seorang tenaga kebersihan pabrik minyak goreng di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, membunuh satu karyawan wanita tempatnya bekerja. Pelaku sakit hati karena sering disuruh korban mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Yusuf Rohwandi, tenaga kebersihan yang bekerja di perusahaan pengolahan minyak goreng ini ditangkap aparat Polsek Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah karena membunuh seorang karyawan wanita. Pembunuhan ini terjadi di tempat pelaku bekerja di kawasan Pelabuhan Kalaf, Kumai Hulu, Kota Waringin Barat. Korban dianiaya dengan tangan kosong hingga tewas di lokasi hanya karena tidak senang disuruh korban mengerjakan yang bukan menjadi kewajibannya. Pelaku lalu mengambil ponsel korban dan berencana memeras keluarga korban, namun lebih dulu ditangkap. Dan tersangka ini sebelumnya juga pernah dimarahi oleh korban, sehingga jengkel. Kemudian dari situ tersangka ini ingin memiliki atau menguasai barang milik korban, yaitu berupa HP. Di mana rencana dia, handphone itu nanti akan dipakai untuk memeras keluarga korban. Dengan mengatakan bahwa saat ini korban itu sedang diculik oleh tersangka. Dan selanjutnya apabila sudah terjadi itu, maka rencana kedepannya tersangka ini akan meminta tebusan kepada keluarga korban. Saya masuk, jadi korbannya masuk, jadi saya masuk, ngikutin, saya lewat, saya balik lagi, kan korbannya mau balik, jadi saya pukul dari belakang. Dari belakang. Pukul pakai apa? Tangan kanan. Pakai tangan kanan di bagian kanan muka. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kota Waringin Barat. Dirinya dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sakit hati dipecat dari pekerjaannya, seorang pria di Konawe, Sulawesi Tenggara membunuh atasannya. Pelaku dipecat korban yang merupakan warga negara Tiongkok setelah seminggu bolos kerja. Pemuda 18 tahun ini dibekuk petugas setelah 4 hari buron pasca penganiayaan yang berujung kematian. Pelaku kabur dan bersembunyi di rumah orang tuanya di Kecamatan Sabulakoa, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya membunuh atasannya setelah diberhentikan dari pekerjaan. Peristiwa ini bermula pada 10 Juli 2021. Pelaku yang telah bekerja selama 2 tahun dipecat atasannya yang berkewarganegaraan Tiongkok setelah 7 hari bolos kerja. Pemberhentian kerja sepihak itu membuatnya sakit hati dan merencanakan balas dendam. Hingga pada 15 Juli, pelaku datang ke tempatnya bekerja menggunakan ID card miliknya yang tidak ditarik perusahaan. Setelah menunggu selama 15 menit, pelaku kemudian mendatangi korban dan menganiaya menggunakan linggis. Korban kemudian ditemukan tewas dengan barang bukti linggis di dekat tubuhnya. Terduga pelaku ini dikeluarkan dari pekerjaannya, kemudian pada tanggal 15 Juli 2021, terduga tersangka ini melakukan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 338 atau pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Masih mengenai kasus pembunuhan yang dilatar belakangi sakit hati di lingkungan pekerja, pemirsa, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau, membunuh wanita parubaya yang juga mantan majikannya. Alasannya tak lain adalah karena pelaku dipecat dari toko bangunan milik korban. Samsul Arifin harus dipapah saat dievakuasi ke rumah sakit karena luka tembak di kakinya. Aparat Jatandras Polresta Barelang terpaksa menembak kaki pria pengangguran ini lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Samsul merupakan pembunuh mantan majikannya Kui Hong. Korban dihabisi lantaran pelaku sakit hati pada korban yang memecatnya sepihak. Sebelumnya, pelaku bekerja di toko bangunan milik korban. Saat kejadian, pelaku yang tahu korban sedang sendirian didatangi dengan modus mengantar barang. Saat korban membuka pintu, pelaku langsung menganiaya korban hingga tewas. saya dendam sama anaknya. Terus, kau cerita aja dendam itu kenapa? Dendam gara-gara saya dipecat, dikeluarkan dari perusahaan.
terus terpikir di kepala saya gimana daripada saya cari kerjaan nggak ada. Tidak sampai dari 24 jam pelaku sudah kita amankan. Inisial S yang mana untuk keterangan awal sementara motif yang kita dapatkan adalah dendam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Barelang dan bisa terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Kui Hong, wanita Parubaya yang juga pengusaha toko bangunan, ditemukan tewas di kamar rumahnya di perumahan Fresh Ever Mitra Raya Batam Center, Batam. Kondisi korban mengenaskan dengan kedua tangan terikat tali dan mulut dilakban. Sedangkan di Pekanbaru Riau, sakit hati gaji tidak dibayar penuh seorang pekerja mengancam humas perusahaan tempatnya bekerja. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di lokasi proyek. RM dilaporkan dan ditangkap polisi karena telah mengancam seorang humas di salah satu perusahaan di Pekanbaru dengan senjata api. Pria ini ditangkap di rumahnya, namun senjata api yang digunakan untuk mengancam tidak ditemukan. Setelah diperiksa, pelaku menunjukkan tempat penyimpanan senjata api rakitan di sebuah warung di kawasan Pasar Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru. RM mengancam korban dengan senjata api karena sakit hati lantaran gajinya tidak dibayarkan penuh oleh pihak perusahaan. Pelaku mengancam korban dengan senjata api di salah satu proyek di Jalan Ahmad Yani akhir Mei lalu. Korban yang diancam RM melapor kepada pihak kepolisian. Senjata api sebagai barang bukti telah disita. Dan kita berhasil menemukan senpi yang diduga digunakan oleh pelaku pada